Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Hari ini sudah dini hari ya teman-teman, Rabu jam 12:12. Market kemarin hijau ya teman-teman, jadi naik 0,89%. Jadi di video kali ini tuh kita akan membahas dividen ya teman-teman. Jadi salah satu saham yang saya beli akan membagikan dividen ya teman-teman. Sebelumnya saya mau record kemarin tapi saya sudah capek jadi gak jadi ya teman-teman. Jadi baru bisa record hari ini. Jadi saham yang akan saya bahas itu adalah JPFA ya teman-teman. JPFA dia akan membagikan dividen interim ya. Ya ini JPFA akan membagikan dividen interim Rp70 ya. Jadi come date-nya tanggal 21, ex date-nya tanggal 22. Jadi sebelum tanggal 21 teman-teman harus beli untuk mendapatkan dividennya teman-teman. Sebelum tanggal 21 dan terakhir tanggal 21 ya teman. Kalau lewat dari itu teman-teman tidak akan mendapatkan dividen interim ya. Dividen yang sekarang dibagikan itu menurut saya lumayan besar ya teman-teman. Karena dividen sebelumnya yang di tahun 2018 itu 50, 2019 20, 2020 40, 2021 60, 2022 50, dan 2024 ini 70. Dan 70 ini masih interim ya teman-teman, bukan final. Kemungkinan JPFA juga akan membagikan dividen final ya teman-teman. Jadi ada interim dan final ya. Ya kita doakan saja JPFA akan membagikan dividen lagi di final ya teman-teman. Oke, kita lihat chartnya dulu ya teman-teman. Kita lihat grafiknya. Jadi baru mulai ada pengumuman dividen interim itu sekitar tanggal 12-an kalau nggak salah ya teman. Antara mungkin 13 ya teman, Senin kalau nggak salah. Jadi ini kan tiba-tiba naik ya teman-teman. Nah ini baru pengumuman dividen ya teman-teman. Jadi naik di tanggal 13 naik tinggi, terus tanggal 15-nya naik lagi. Hari ini ya naik lagi. Jadi kalau kita hitung tuh sebenarnya dia naik dari harga 1475 naik sampai di harga sekarang 1610. Berarti sekitar 135 ya teman. Sudah naik 135 poin dari harga terendahnya sebelum pengumuman dividen ya teman-teman. Jadi hampir 2 kali lipatnya dividen yang akan dibagikan ya teman-teman. Yang akan dibagikan cuma Rp70 ya teman-teman. Jadi
Coba kita hitung ya teman-teman. 1610 ya sekarang. 10 dibagi 1610. Jadi dividen interim yang akan kita terima itu adalah 4% ya teman-teman. 4%. 4% itu di consumer good sudah cukup bagus ya teman-teman. Apalagi ini dividen interim ya, bukan final ya. Jadi oke, kita cek. Sebenarnya saya tidak punya banyak ya teman-teman. Saya cuma ada 3 lot ya teman-teman. Itu aja saya sebenarnya iseng ya teman-teman. Iseng beli. Saya ingin mencoba membeli emiten yang saya rasa itu murah. Saya bilang itu murah karena saya kan melihat laporan keuangannya ini berpotensi tembus 252 rupiah ya IPS-nya ya. Kalau kita mengacu pada caranya Benjamin Graham yang 252 kali 10, jadi harga wajarnya CVFA itu di 2.500-an ya teman-teman. Jadi di harga sekarang 1.600 itu masih tergolong murah ya teman-teman. Jadi untuk mencapai di harga wajarnya itu masih jauh ya teman-teman. Makanya saya memutuskan untuk membeli ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya juga tidak terfikirkan untuk mendapatkan dividen yang besar ya teman-teman. Karena sebelumnya kan dividennya kecil-kecil ya teman-teman. Tapi ini interim saja sudah membagikan 70 rupiah ya teman-teman. Jadi saham ini sudah melebihi ekspektasi saya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Jadi posisi saat ini total investasi saya di 40 juta ya teman-teman, dengan potensi gainnya 2.800.000. Total kenaikan presentasinya 7,6% ya teman-teman. Oke, mungkin cukup ini saja ya teman-teman yang video yang dapat saya sampaikan. Oh iya, saya akan memberitahukan ini ya teman-teman, RUPS ya teman-teman, RUPS Adro itu juga akan RUPS ya teman-teman. Kemungkinan dia akan membagikan dividen juga di RUPS-nya. Tapi saya melihatnya kok ada 2 ya RUPS-nya. RUPS-nya itu ada tanggal 18 dan tanggal 8 bulan 11 ya. Ada beritanya sebelumnya itu tanggal 18 bulan 10 ya teman-teman. Dia akan membagikan dividen interim ya katanya. Untuk mungkin ini ya teman-teman. Ini membahas dividen. Yang kedua ini adalah membahas tentang spin-off-nya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja 2 hari lagi ya teman-teman. Tanggal 16 Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hari Jumat ya teman-teman. RUPS-nya. Ya, cukup ini saja ya video yang dapat saya sampaikan.
Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu emiten ya teman-teman. Saya hanya sharing-sharing saja apa yang saya beli untuk dana portofolio saya ya, dana pensiun maksud saya. Jadi sampai bertemu lagi di video berikutnya. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.